Evaluasi keterlambatan produksi pada jadwal metode MS-PAS model schedule project ala Safriandi. Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Ya, teman-teman silakan bergabung di Facebook saya. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silahkan abaikan materi ini. Kemampuan produksi. Saat menjadwal pekerjaan, perlu diketahui kemampuan produksi suatu pekerjaan. Misalnya, pekerjaan dinding per harinya 15 meter persegi. Namun, karena adanya waktu yang mencukupi, maka untuk pekerjaan 100 meter persegi, manajer menetapkan 10 meter persegi per harinya. Jadi bukan 15, ditetapkan saja 10 meter persegi. Yuk kita praktek langsung ke Microsoft Project-nya. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini menunya tidak ada MS Pass. Saya sering ditanya, Pak Andi, bagaimana caranya supaya menunya ini ada MS Pass-nya? Oke, kita mulai. Pertama-tama ambil file, kemudian option, kemudian custom ribbon. Nah, kemudian ambil import custom ini, lalu download file yang linknya ada di description video ini. Jadi bentuknya seperti ini nanti kalau teman-teman sudah download, ini dia MS Pass exported ya. Klik ini lalu open. Lakukan yes. Nah, teman-teman lihat di sini sudah ada MS Pass-nya. Begitu kita okekan, keluar di sini MS Pass, di mana menu-menunya akan mendukung dalam pelaksanaan atau dalam pembuatan schedule dengan MS Pass. Kalau teman-teman lihat di sini, Pak, di sini nggak ada RAB-nya ya. Sementara biasanya kita lihat di MS Pass ada RAB-nya. Ya, kalau teman-teman belum ada RAB-nya, teman-teman juga bisa menggunakan template yang sudah saya bagikan. Jadi ada template MS Pass. Download dulu ya. Nah, di sini terbuka template Pass. Terbuka template MS Pass. Save as keterlambatan produksi misalnya ya. Yes. Jadi kemudian kita akan gunakan. Kalau di sini sekarang sudah ada yang namanya RAB. Jadi kalau misalnya kita buat A gitu kan, ini 123, harganya 1200 misalnya kan. Dia di sini secara otomatis akan terisi. Misalnya kita buat di sini 300 misalnya. Ini juga akan berubah. Ini kita rubah misalnya jadi 321 misalnya. Ini juga akan berubah. Oke, kalau gitu kita bisa buat di sini pekerjaan dinding. Volumenya 100, kemudian meter persegi, kemudian harganya adalah 150. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, namun dalam Microsoft Project jumlah harga ini tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah nilai cost. Jadi yang digunakan adalah nilai cost. Untuk membuat nilai cost-nya ini sama, maka kita akan memasukkan sumber dayanya. Saya membuat di sini jadi 2 file, bagian ini saja ini dibesarkan. Nah, di sini saya masukkan resource sheet. Jadi saya masukin resource sheet, lalu item pekerjaan ini saya copy saja menjadi resource sheet-nya. Jadi MS Pass itu bukan berisi pekerja, tukang, jadi bukan ya. MS Pass itu berisi item pekerjaan sama resource-nya sama. Itu sama, metodenya menggunakan pola begitu. Lalu di sini dijadikan material, lalu di sini masukkan harga standarnya ini dengan harga satuan. Seperti di sini
Oke. Kemudian tambahkan satu wok. Jadi harus ada satu wok ya. Di sini tapi duitnya biaya kosongkan saja. Di sini misalnya 100. Jika sudah demikian, kita isi sumber dayanya di sini. Jadi sini sumber dayanya adalah pekerjaan dinding 100 meter. Kemudian pekerja woknya 1. Oke. Nah, nanti akan keluar di sini harganya. Ya, harganya itu harus sama dengan harga jumlah harga. Oke, selanjutnya kita jadikan dia auto schedule. Kemudian kita akan rubah dia menjadi entry. Di sini entry. Kemudian kita buatlah misalnya di sini karena 100 meter persegi kita bilang 10 hari. Begitu 10 hari, kita akan lihat di sini perharinya adalah 10 10 meter persegi. Ini perharinya adalah 10 meter persegi. Ini worknya. Dan ini hours-nya 8 jam. Kalau kita mau rubah jadi day, ambil schedule, rubah ini jadi day. Nah, di sini adalah satu sumber daya perharinya dapat 10. Nah, ini adalah planning. Nah, kalau kita mau lakukan tracking, kita harus jadikan dulu ini schedule. Cara melakukannya adalah set baseline. Jadi ambil di sini, ketik di sini, klik di sini set baseline. Oke, nah kelihatan di sini akan ada bar-nya itu sudah menjadi 2 bar. Nah ini ya, kelihatan di sini ada 2 bar. Bar hitam itu rencana, bar merah ini adalah realisasi atau aktualnya. Nah, untuk men-tracking kita tambahkan di sini actual work. Lalu katakanlah pekerjaan ini sudah berjalan 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita akan tracking di tanggal 22. Oke, nah kelihatan di sini ada garis warna merah di mana di situ akan dilakukan evaluasi atau trackingnya. Misalnya nih, sudah berjalan sampai tanggal 22. Ambil aja mark on track. Kelihatan di sini sudah penuh. Putih ini menandakan pekerjaan sudah dikerjakan. Sementara merah ini karena satu makanya merah. Lalu beberapa ada yang warna biru. Ini menandakan remainingnya. Jadi pekerjaan itu aktualnya 5 hari, remainingnya adalah 5 hari. Aktualnya sudah 50 dan remainingnya 50. Nah ini kan komputer. Misalnya aktualnya ternyata ini bukan 50 karena hari pertama ternyata hanya pekerjaannya hanya 5 meter persegi. Ya kita buat aja sini 5 meter persegi. Secara otomatis ini juga berubah. Lalu hari kedua ternyata ada peningkatan yaitu 8 meter persegi. Berarti totalnya adalah ini 43. Hari ketiga ternyata materialnya habis tapi pekerjanya hanya mengaduk pasir atau mengayak pasir, menyusun bata gitu kan. Tapi hasilnya nggak ada, anggaplah 0. Maka jadinya begini. Nah, hari ke-4 atau tanggal 21 benar 10. Bahkan hari ke-22 dapatnya 12. Ya, dapatnya 12. Jadi jumlahnya adalah 35 meter persegi aktual. Nah, remainingnya 65 karena kan targetnya adalah 100. Sudah dikerjakan 35, remainingnya 65. Hari berikutnya adalah ini. Hari berikutnya adalah ini. Terus apakah gara-gara 35 meter persegi di tanggal 5, proyek ini mundur? Belum, proyek ini belum mundur. Dengan catatan produk perharinya kemudian malah meningkat. Ya, produk perharinya ini malah meningkat. Yang harusnya 10 sekarang menjadi 13. Nah, kalau kemudian kita bilang, ya berarti atau kita tambah lah ya trackingnya di tanggal 26. Nih, ya. Kemudian dilakukan on track lagi. Nah, di sini ternyata produknya hanya 10. Perharinya hanya dapat 10. Sehingga totalnya selisihnya atau belum dikerjakan adalah 25 meter persegi. Apakah proyek ini terlambat?
Nah, disinilah baru terlambat. Kenapa terlambat? Karena maksimum itu hanya 15 meter persegi harinya. Nah, sementara di sini sudah 25. Jadi remaining kemungkinannya adalah bertambah 1 hari. Sehingga perharinya adalah 12,5. Nah, kalau kita lihat di sini ya, memungkinkan karena 25 per hari itu nggak mungkin. Kalau ini masih mungkin. Artinya proyek ini sebenarnya mundurnya adalah 1 hari. Jadi tidak selalu ya keterlambatan produksi di depan itu pasti kerjaannya mundur. Jadi tidak selalu. Tergantung apakah produksi di belakang, target produksi di belakang masih memungkinkan untuk dikerjakan. Demikian dulu, saya Safriandi mengucapkan terima kasih.